Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Devi Surindra. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang surat lamaran kerja. Tentunya untuk kamu yang kelas 12. Namun seperti biasa sebelum kita belajar ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, biasakan mengawali kegiatan kita hari ini dengan membaca doa. Yang kedua, saksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir sehingga pemahaman kita tidak terputus-putus atau kita bisa memahami secara utuh tentang materi pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, laksanakan kegiatan latihan pada link yang telah disediakan pada kolom deskripsi video ini atau pada Google Classroom. Tidak sulit bukan? Baik, kalau begitu selamat mengikuti pembelajaran. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi unsur atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini akan kita tampilkan satu buah contoh surat lamaran yang utuh. Kita akan mengkaji atau menganalisis unsur-unsur apa saja atau bagaimana sistematika dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah waktu dan tempat atau tanggal pengiriman. Posisinya biasanya ada paling atas dari sebuah surat lamaran pekerjaan atau sebelah atas kanan. Nah, perlu kalian ingat di sini adalah penulisan tanggal atau penulisan tempat diawali dengan huruf kapital, karena itu menandakan sebuah tempat. Seperti yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ada beberapa kategori yang harus menggunakan huruf kapital. Salah satunya adalah nama tempat. Nah, jika kalian menulisnya di Pekanbaru, maka kata Pekanbaru harus diawali dengan huruf kapital. Lalu dilanjutkan dengan tanda baca koma dan dilanjutkan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Unsur yang kedua adalah perihal dan lampiran. Nah, perihal di sini menunjukkan tujuan surat itu surat apa atau judul dari surat itu surat apa. Karena kita dalam hal ini adalah ingin melakukan lamaran pekerjaan, maka surat yang kita ajukan sudah barang tentu surat lamaran pekerjaan. Maka perihal kita tulis lamaran pekerjaan. Bisa ditulis perihal dan bisa juga ditulis hal. Namun secara umum lazim ditulis dengan singkatan hal, dilanjutkan dengan tanda baca titik 2, dan kemudian kita menuliskan judul suratnya surat apa. Nah, penulisan judul ini menggunakan huruf kapital setiap awal katanya. Kalau kita ingin menuliskan lamaran pekerjaan, maka huruf pertama lamaran kita tulis huruf kapital, pekerjaan juga kita tulis huruf kapital. Di bawah hal ada lampiran. Lampiran ini menunjukkan berapa lembar bahan-bahan yang menyertai surat lamaran ini kita kirimkan. Nah, dalam hal ini, lampiran di dalam surat lamaran kita biasanya terdiri atas kartu tanda penduduk, ijazah, surat keterangan berkelakuan baik, surat kesehatan, dan sebagainya. Berapa jumlah lampiran kita itu maka dituliskan di dalam bagian atau unsur lampiran. Selanjutnya adalah unsur yang berikutnya, tujuan atau alamat yang dituju. Kepada siapa kita ingin menuliskan surat lamaran itu, maka pada unsur ini dituliskan secara lengkap. Dalam surat lamaran kerja biasanya kita tujuan menulis adalah untuk pemimpin lembaga tersebut atau melalui kepala bagian kepegawaian. Kalau dalam perusahaan besar biasanya HRD, namun di dalam lembaga-lembaga pemerintah biasanya BKD atau langsung kepada kepala daerah. Dilanjutkan dengan alamat di mana instansi atau lembaga tersebut berada. Unsur berikutnya adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka ini secara umum ditulis dengan kata-kata dengan hormat. Dengan huruf D, huruf kapital, hormat hanya menggunakan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca koma. Apakah bisa diganti dengan ucapan lain seperti Assalamualaikum dan sebagainya? Tentu saja boleh. Ini disesuaikan dengan kemana tujuan surat lamaran kita ini kita kirimkan.
Jika kita ingin mengirimkan ke lembaga-lembaga keagamaan, sudah barang tentu disesuaikan pengucapan salamnya menyesuaikan dengan lembaga yang kita tuju tersebut. Bisa menggunakan assalamualaikum dan sebagainya. Lalu kenapa menggunakan tanda baca koma tidak titik? Karena dengan hormat ini adalah sebuah frasa, bukan sebuah kalimat. Dilanjutkan dengan isi dari surat lamaran. Inilah inti dari surat lamaran tersebut. Kenapa dikatakan yang paling penting? Karena berdasarkan isi inilah orang yang menerima surat lamaran, lembaga atau instansi akan memutuskan apakah akan melanjutkan lamaran kita ke tahap berikutnya atau tidak. Apakah akan menerima lamaran kita dengan melanjutkan ke tahap wawancara atau tidak. Semua mereka penilaian awalnya dilakukan pada isi dari surat kita. Nah, jadi isi di sini akan berperan sangat penting. Isi surat lamaran pekerjaan ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf inti, dan yang ketiga paragraf penutup. Nah, paragraf pembuka ini kurang lebih bersifat pernyataan umum. Makanya di sini dikatakan surat lamaran pekerjaan itu merupakan salah satu jenis dari sebuah teks eksposisi. Karena di dalamnya ada tesis atau pernyataan umum, ada argumentasi yang menguatkan pernyataan kita, dan ada penekanan. Nah, yang menjadi pernyataan umum di dalam isi surat lamaran pekerjaan itu adalah seperti yang dicontohkan berikut ini, adalah tulisan berdasarkan informasi pada harian pagi Riopos dan selanjutnya. Artinya informasi awal kita menerima surat lamaran itu kita cantumkan di sana, itu menjadi landasan kita untuk mengirimkan surat lamaran. Itu dianggap sebagai sebuah pernyataan umum. Nah, lalu dilanjutkan dengan inti atau isi atau yang paling penting di dalam maksud dan tujuan lamaran tersebut, yaitu berdasarkan informasi tersebut saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan. Nah, di dalam contoh yang saya tampilkan di sini adalah contoh surat lamaran yang menampilkan biodata pelamar di dalamnya. Ada juga jenis surat lamaran yang lain yang tidak menampilkan biodata pelamar. Biodata pelamar itu dimasukkan ke dalam lampiran. Kedua-duanya boleh digunakan. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada video berikutnya. Nah, kembali ke isi dari surat lamaran tadi. Sesudah inti dari surat lamaran kita sampaikan, dan di situ juga akan kita sampaikan argumen-argumen penguat kita. Apa argumen penguat kita? Yaitu lampiran-lampiran yang kita tawarkan di sana. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini turut saya lampirkan fotokopi ijazah, fotokopi daftar riwayat hidup, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi pengalaman kerja jika ada, dan yang lain-lainnya. Semakin kuat argumentasi kita di sana, akan semakin besar juga peluang kita untuk diterima, setidaknya dilanjutkan ke sesi wawancara dalam proses penerimaan karyawan atau penerimaan pegawai. Lalu pada akhir isi surat lamaran pekerjaan adalah paragraf penutup. Nah, di dalam paragraf penutup ini ada 2 kandungan yang ada di dalamnya. Yang pertama ungkapan harapan, dan yang kedua ucapan terima kasih. Harapan tentunya disesuaikan dengan keinginan kita bahwa kita akan diterima atau setidaknya diberikan kesempatan untuk diproses lebih lanjut. Dan terakhir sudah tentu ucapan terima kasih. Namun perlu kita ketahui bahwa di dalam surat lamaran kerja kita menggunakan bahasa resmi atau bahasa formal. Tidak dibenarkan kita menggunakan bahasa yang berbelit-belit, bertele-tele, atau juga menggunakan bahasa sastra yang mendayu-dayu. Gunakanlah bahasa yang efektif dan efisien. Unsur selanjutnya di dalam surat lamaran pekerjaan setelah isi adalah salam penutup dan dilanjutkan dengan nama jelas yang disertai tanda tangan. Hanya menggunakan huruf besar, sayanya menggunakan huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda koma. Lalu dilanjutkan pada unsur terakhir adalah nama jelas, nama pelamar, nama kita sendiri yang dibubuhi oleh tanda tangan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa terus berlatih untuk memperdalam wawasan dan keterampilan kalian dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Sampai ketemu kembali dalam video berikutnya dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.